mungkin aku akan minta sama si Aladin untuk dana pendidikan anakku di-fullin. Ibu-ibu gendong anak bayi, di belakangnya tuh ada bayangan tangan, yang satu megang centong nasi, yang satu megang handphone, satu megang macem-macem lah gitu ya. Namanya ibu-ibu kan pekerjaannya banyak ya. Hai semua, welcome to Life as Modern Women, di mana kita membahas isu-isu dan challenges menjadi wanita modern di zaman sekarang. Bersama saya Bianca Belnadia. Dan hari ini aku kedatangan teman Yora Anastasia, seorang ibu, seorang komunitas builder, dan so much more. So, hi Yora, welcome to the channel. Hai Bia, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat dong. Mungkin Yora bisa sharing kesibukan Yora sehari-hari. Ya, perkenalkan nama aku Yora Anastasia. Kesibukan aku sehari-hari bener-bener full time mami, tapi aku sambil usaha kue kecil-kecilan. Wow. Masukin ke kafe-kafe, coffee shop gitu, dan aku ngurusin komunitas ibu hebat. Keren nih, aku tadi udah sempat ngobrol tentang ibu hebat, tapi hari ini kita topiknya pengen ngebahas hidup sebagai full time mom yang mungkin kadang-kadang kita tidak terlalu bicarakan di society. Jadi seru banget hari ini pembicaraannya, dan mungkin sebelum itu dan sebelum kita garap lagi komunitas wanita hebat, ibu-ibu hebat, dan kita bisa main sedikit game to get to know you. Jadi ini ada beberapa kartu. Ini pertanyaannya Yora nggak tahu, jadi surprise. Oke. Kamu bisa pilih, nanti aku bacain deh pertanyaannya. Dari sini atau boleh dari situ? Boleh dong. Boleh, bebas ya. Bebas. Cap, cip, cup. Nih kalau kayak ujian, Iya. hitung kancing. Iya. Pertanyaannya, prefer bangun rumah atau traveling bersama keluarga? Bangun rumah. Apakah lagi di proses? Sebenarnya iya, karena abis lebaran ini aku bakal pindah rumah. Kenapa bangun rumah? Karena biar apa ya, kalau traveling itu kan cuma ada momennya aja ya, tapi kalau rumah itu kita bisa bikin momen di rumah itu. Benar gak sih? Itu investasi banget sih. Betul. Jadi memang kan gimana pun rumah itu dimana kita spend time bareng-bareng ya. Semua ide, semua cita-cita juga kan lahir dari rumah ya. Jadi ya bangun rumah. Oke. Terus sekarang berarti Pinterest board-nya lagi dipakai banget dong untuk ngeliat. Banget. Banyak wishlist-nya say dari A sampai Z semuanya udah di-pin. Oke. Semoga lancar ya. Amin. Aku yang pilih. Betul. Pekerjaan rumah tangga yang paling melelahkan untuk kamu? Paling melelahkan nyuci piring. Oh ya? Karena dia lahir terus. Nggak pernah selesai ya. Kalau nyuci baju kita tinggal cemplung. Bahkan sekarang kan mesin cuci ada yang sampai dry, ya kan. Keluar udah bener-bener kering, nggak perlu dijemur. Kalau cuci piring, sekalipun kita pakai dishwasher, harus dipisah-pisahin dulu sampahnya, terus dibilas dulu, terus dimasukin ke dishwasher gitu kan. Dan dia tuh selalu beranak pinak, nggak pakai KB itu dia. Melelahkan. Dan setiap hari lagi yang melelahkan. Betul, karena kan kita setiap hari makan ya, makan, masak, numpuk lagi gitu. Benar. Silakan dipilih. Oh, pilih lagi. Wah, banyak ya. Banyak. Apa nih? Activity keluarga yang paling kamu sukain? Paling disukain kita makan bareng di luar. Karena aku bebas masak, bebas cuci piring. Kembali lagi ya. Oke, aku yang milih. Barang yang paling sering dibeli impulsif di e-commerce? Impulsif? Baju kali ya. Oke. Kaos harian gitu loh. Perempuan gak jauh-jauh. Betul, ya. sama lipstick. Memang perempuan. Yora mau pilih? Boleh. Banyak ya, Say? Banyak. Kan kita mau get to know you. Kalau kamu bisa dikasih lampu Aladin, ada 3 permintaan, mau minta apa aja? Minta apa aja? Pertanyaan sulit ya. Sebenarnya banyak ya, namanya ibu-ibu, wishlistnya banyak. Yang pertama itu mungkin aku akan minta sama si Aladin untuk dana pendidikan anakku di-fullin sampai dia kuliah, sampai dia S2. Iya. Jadi aku nggak perlu nabung lagi gitu kan. Yang kedua, aku mau bisa traveling sama anak-anak sejauh mungkin. Karena jujur
selama aku punya anak kita belum pernah traveling sampai ke luar negeri gitu. Karena ngebayangin aja repot bawa inu gitu kan. Belum lagi kan kalau anak kecil kan nggak bisa cepet ya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, harus ada kayak soundingnya dulu apa segala macam. Jadi kayak aku ngebayangin mau jalan jauh udah takut duluan. Yang ketiga aku wishlistnya minta ditambahin lagi permintaannya. Jadi nambahin. Iya. Benar. Jadi nggak habis. Tuh kan, ibu rumah tangga pun ini praktis banget. Betul. Pokoknya pendidikan, edukasi dan uang ya. Betul, pastinya. Say. Semuanya butuh. Butuh itu kan. Terus mau jalan-jalan juga ya. Betul. Benar. Oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Masakan andalan kamu? Masakan andalan, kayaknya nggak cuma masakan andalan aku doang, tapi ibu-ibu se-Indonesia. Sop ayam. Oke. Memang bener Betul ya? Kamu juga Cemplung pasti aja. betul, tinggal Ya. cemplung, potong-potong, cemplung. Iya, oke, bener. Nggak usah yang neko-neko, bukan Betul. yang butuh 10 jam ya Iya. masakan andalannya. Hampir setiap hari kayaknya Sop ayam. sop. Kalau nggak sop ayam, sop daging, terus sop ceker gitu Sop-sopan kan. Sop-sopan pokoknya. lah pokoknya. Ya. Sampai anaknya untung nggak bosan ya. Iya. Oke, last one. Yora mau pilih? Yang tengah deh. Oke. Kalau bisa pilih untuk hire babysitter anak atau ART? Lebih ke ART sih. Oke. Kalau neni gitu, aku memang dari awal menikah sama suamiku kita udah komitmen untuk tidak sewa asisten, baik itu neni ataupun ART. Karena menurut aku suatu privilege aja aku bisa membersamai anak-anak 24 jam setiap hari, kalah sama McD ya. Ini inspirasi aku banget nih, karena aku kadang-kadang suruh main 5 jam bareng anak aja udah Lelah ya. Udah lelah, udah bingung mau ngapain lagi. Betul. Ini 24 jam masih kuat loh. Sebenarnya lelah ya kalau dibilang capek nggak sih ngurusin anak, capek banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kayak pengen kalau bisa dipretelin satu-satu di servis gitu ya. Cuma kayak puas aja gitu, kayak Iya, mungkin kalau misalnya ibu bekerja dia nggak bisa ngelihat langkah pertama anaknya waktu anaknya masih bayi menjelang bisa jalan. Kalau aku bisa lihat dua-duanya kayak gitu ya. Ada plus minusnya gitu. Oke. Yes, thank you so much udah main pertanyaan kita. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Pastinya mau mengenal Yora Anastasia lebih lagi dong. Jadi mungkin kamu bisa share tadi kesibukan sehari-hari sekarang ngapain aja? Kalau sibuk sehari-hari ngurus anak. Kedua itu aku ngurus komunitas, karena sekarang ini komunitas Ibu Hebat sudah mau ke 4 tahun dan lumayan ya pertumbuhan dari membernya lumayan banyak. Terus juga karena member-memberku ini mereka rata-rata nano dan micro influencer, jadi banyak banget nih brand-brand yang kerjasama sama Ibu Hebat, dari mulai buzzer, terus kayak bagiin sampel. Karena target usia dari Ibu Hebat itu kan memang target pasarnya para brand ya. Jadi brand pada seneng ngasih kerjaan ke kita. Terus aku juga baking aja sih untuk ke coffee shop gitu. I see. Terus kamu pertama kali milih atau nggak milih untuk jadi ibu rumah tangga full time? Apa dari dulu sebelum punya anak? Atau abis punya anak baru jadi full time? Sebenarnya kalau milih jadi ibu rumah tangga atau enggak, itu dari awal aku mau nikah, aku udah bilang sama calon suamiku, aku nggak mau kerja. Karena dari lulus kuliah pun aku nggak langsung kerja, aku bangun bisnis kan. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kita bubar jalan, terpaksa aku harus kerja di dunia e-commerce gitu kan, di agency, nyari ilmu segala macem, sampai akhirnya terjadilah si usaha kue ini gitu. Memang dari awal udah komit aku nggak mau kerja. Mungkin emang mentalnya tuh bukan mental ini ya, mental yang disuruh-suruh gitu kali ya, karena disuruh sama nyokap gue aja suka males gitu kan, apalagi disuruh sama bos gitu. Itu sih. Oke, jadi dari dulu udah full time housewife. Betul. Terus baru jadi full time mom. Betul. Terus mungkin ini mulai baking dan mulai komunitas tuh udah berapa lama? Kalau baking sama komunitas itu yang lahir duluan adalah komunitas. Jadi aku cerita dulu ya. Waktu aku
hamil anak pertama itu alhamdulillah banget, hamilnya nggak enek, happy banget deh gitu kan, namanya anak pertama ya, sama sekali nggak ini deh, nggak pusing gitu. Itu aku masih bisa tuh kayak jualan hijab gitu kan, aku produksi hijab, terus ada freelance dari agensi aku ambil, terus dulu kan aku juga ngeblog ya, lumayan viewersnya, terus juga masih kayak visit ke acara-acara brand. Bahkan waktu itu aku inget banget, aku hamil 7 bulan anak pertama itu aku ngeliput konser salah satu media gitu untuk ditulis di blog. Itu hamil 7 bulan bawa-bawa kamera di depan panggung gitu, itu happy banget gitu kan. Tapi pas hamil kedua itu langsung lungai tak berdaya ya kan, 9 bulan mual muntah gitu lah pokoknya. Akhirnya pas di usia kehamilan aku sekitar 7 bulan, aku berpikir bahwa wah gue gak bisa nih kayak gini terus. Bosen ya saya, kayak masa di rumah terus gitu kan, gue gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa otak tuh gak, kalau yang biasanya badan, tenaga pikiran biasa buat kerja, tiba-tiba stuck di rumah kan pusing ya, apalagi sambil ngurus toddler. Akhirnya aku mikir gue bikin sesuatu aja deh gitu kan, apalagi saat itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa pergi-pergi jauh, bosen di rumah. Akhirnya aku mikir jangan-jangan di luar sana banyak ibu-ibu yang bosen juga nih kayak aku gitu kan. Akhirnya aku chat salah satu teman aku, kebetulan dulu sama-sama bekerja, kita ngedevelop community untuk brand gitu kan. Aku bilang, Beb, gue kayaknya nggak bisa deh kalau gini terus, enaknya bikin apa ya gitu kan. Terus temanku bilang, ya udah bikin kelas-kelas aja gitu kan. Oh iya bener juga nih, maksudnya kayak aku pun dari zaman aku belum nikah suka ya ikut kelas-kelas macem-macem gitu. Akhirnya udah deh bikin kelas gitu. Akhirnya kita bikin kelas gitu, WhatsApp group. Dulu tuh terkenalnya dengan Kulwap gitu kan. Bikin Kulwap perdana, itu belum tahu bakal dikasih nama apa. Pokoknya kita bikin Kulwap aja gitu. Dan itu dulu kan WhatsApp group itu cuma 250 orang ya membernya. Itu full, bahkan sampai waiting list, kayak Mbak Yora masih bisa daftar nggak gitu kan. Aku bilang wah mohon maaf udah full gitu kan. Nah disitulah aku jadi berpikir bahwa sebenarnya perempuan di luar sana, baik itu dia bekerja atau di rumah, butuh gitu kan ilmu-ilmu yang bisa dia praktekkan langsung di rumah gitu. Akhirnya ya udah deh ketagihan, aku bilang sama partnerku kayaknya ini bikin lagi deh untuk yang kedua kalinya gitu kan. Akhirnya di bulan berikutnya aku bikin full lagi. Terus aku bilang bener ternyata di luar sana tuh banyak ibu-ibu kayak gue gitu kan, butuh cari ilmu banyak tapi keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, bahkan ada yang mungkin nggak bisa ikut kelas-kelas tertentu karena harus bayar gitu kan. Akhirnya aku mikir ya udah deh kita jadiin konten rutin gitu kan setiap bulan. Terus akhirnya baru dari situ kita memutuskan untuk mencari nama untuk si kegiatan ini gitu kan. Itu juga nyari namanya susah gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh, karena kita tuh ibu-ibu dan kita mau ibu-ibu ini lebih berdaya, lebih hebat, lebih keren lah ya. Akhirnya kita namain dengan Ibu Hebat. Dan alhamdulillah nama Ibu Hebat itu jadi doa juga buat kita semua gitu. Itu sih. Keren banget sih, dari kemarin juga kamu udah cerita banyak banget cerita-cerita dari teman-teman dari Ibu Hebat. Mungkin kalau bisa dibilang apa sih yang bikin kamu sekarang mau melanjutkan komunitas Ibu Hebat terus? Kalau dibilang mau melanjutkan Ibu Hebat itu kenapa? Karena di dalamnya Ibu Hebat ini tuh banyak harapan. Banyak harapan. Misalnya gini, ini kan membernya nggak cuma di Jabodetabek ya, tapi dari Sabang sampai Merauke. Banyak dari mereka tuh yang menantikan kayak kelas-kelas financial plan, terus kelas-kelas parenting yang mereka tidak bisa akses karena apa? Karena mereka harus bayar. Atau misalnya mereka bisa akses tapi harus ke kota dulu, jauh dari rumah mereka gitu kan. Dan udah gitu sekarang itu Ibu Hebat kan lumayan ya dapat pekerjaan-pekerjaan dari brand itu ya, biar teman-teman member itu
kalau dapat kerjaan ya, mereka tuh happy banget walaupun misalnya bayarannya itu cuma barter produk gitu kan, atau misalnya dapat e-wallet doang nih 50.000, itu saya thank you-nya tuh bener-bener, Mbak Yura makasih ya, besok kalau misalnya ada lagi aku boleh ya ikut. Nah dari situ aku berpikir bahwa wah ternyata kegiatan ini tuh nggak cuma untuk ngisi waktu aku doang loh, tapi bisa untuk bikin seneng yang join gitu kan. Dan dari situ aku berpikir bahwa ya udah deh ini kita terusin, karena kenapa, karena ini banyak manfaatnya gitu kan, nggak cuma buat aku, nggak cuma untuk tim, nggak cuma untuk member gitu kan. Dan ibaratnya ini saluran kebaikan dari kita lah, dari tim Ibu Hebat, supaya ibaratnya kita tetap bisa melakukan sebuah kebaikan sesama ibu gitu. Kalau dengar cerita Yora tadi, kayaknya jadi ibu rumah tangga tuh banyak banget keinginan untuk mungkin berkreasi kali ya. Betul. Jadi mungkin bisa nggak cerita kenapa dari teman-teman komunitas atau dari Yora sendiri, kayak apa sih sebenarnya yang dicari sebagai ibu rumah tangga gitu? Sebenarnya gini, kalau dari ibu rumah tangga ya, karena aku juga waktu hamil anak pertama itu kan aku masih freelance ya, masih adalah ketemu manusia dewasa lainnya gitu kan. Setelah vakum lahiran anak kedua, bener-bener tuh Bia, manusia dewasa yang aku temuin cuma suamiku sama orang tua dan adik kakak sekitar. Itu bosennya luar biasa bosen. Kayak yang biasanya aktif, yang biasanya pikiran dipakai, itu nggak bisa keluar kemanapun, energi itu nggak bisa keluar. Akhirnya banyak dari ibu-ibu ini karena mereka bosen gitu kan, mereka join ke Ibu Hebat, ada banyak kelas, ada banyak apply job, jadi mereka happy. Kayak misalnya mereka tuh, aku pernah tanya ya, kok kamu mau sih ikut job ini padahal fee-nya tuh nggak seberapa loh gitu kan, kayak misalnya cuma dapat barteran produk gitu kan. Terus mereka bilang gini, nggak apa-apa, aku seneng untuk ngisi waktu luang aku, sekaligus aku ngelatih diri aku supaya lebih punya portofolio di sosmednya. Terus mereka jadi kayak latihan untuk bikin video, untuk latihan nge-review kayak gitu-gitu. Makanya kayak wah ternyata banyak ya ibu-ibu yang seperti itu gitu. Iya. Berarti jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya nyari banget suatu aktivitas yang beneran lebih pakai otak kali ya. Karena kadang-kadang kita ngurusin anak 100% juga ngomongnya kan sama anak kecil. Jadi kita pun juga mungkin ada rasa apakah selalu happy terus gitu. Kalau ibu rumah tangga itu mungkin bukan mencari kegiatan yang pakai otak ya, tapi lebih cari yang lebih challenging aja. Karena kan ngurus anak, ngurus domestik itu kan sebuah kegiatan yang sama setiap hari kan. Kayak misalnya anak kecil aja bangun jam 8, habis bangun mandi, terus makan, terus apa segala macam, ada jadwalnya gitu kan. Sedangkan ibu-ibu tuh nyari di luar itu, kayak misalnya saat anak tidur misalnya gitu ya, anak-anak tidur siang, kita ngapain ya kan. Nah banyak ibu yang mencari kegiatan lain daripada misalnya cuma nonton doang gitu kan, tapi itu kan kurang produktif gitu kan. Mereka lebih mencari kegiatan-kegiatan yang bisa produktif, tapi produktif di sini atau berdaya di sini tuh tidak melulu tentang bagaimana dia menghasilkan uang, tapi bagaimana dia bisa berkarya gitu, meluapkan segala skill yang dia punya lah ibaratnya ya, untuk sesuatu yang bikin mereka puas lah gitu. Itu sih. Jadi kalau kita ngomongin jadi ibu rumah tangga yang benar-benar, kadang-kadang kan kita suka melihat atau memandang sebelah mata ya. Betul. Apalagi society gitu. Betul. Di dalam hati ibu rumah tangga tuh berarti rata-rata pengen banget ya keluar dari stigma gue cuman ngurusin anak, gue juga mau berkreasi gitu kan. Banyak. Terus kalau mungkin dari cerita-cerita kamu, apa sih yang kayak dari teman-teman komunitas, apa ada cerita yang benar-benar ngena banget buat Yora? Kalau cerita sih gini, di Ibu Hebat itu kita sempat bikin buku judulnya Mom Coaster. Aku lupa bawa hari ini. Jadi Mom Coaster itu dari covernya aja tuh ibu-ibu gendong anak bayi, di belakangnya tuh ada bayangan tangan, yang satu megang centong nasi, yang satu megang handphone, satu megang macem-macem lah gitu ya. Namanya ibu-ibu kan pekerjaannya banyak ya. Nah itu aku mengajak para member, waktu itu membernya belum banyak, masih sekitar 1000-an. Itu aku ngajak 20 orang untuk nulis bareng di situ. Dan tahu nggak, ada satu penulis, kita nulisnya rame-rame gitu kan, antologi bukunya.
aku nulis, terus ada yang 20 orang itu nulis lagi. Ada salah satu member dan juga penulis di buku Mom Coaster, dia sampai nanya gini, Mbak Yora, aku punya cerita. Aku selama menjadi ibu dan mengurusi anak, aku hampir bunuh diri, stres, ya kan? Boleh nggak aku ceritain ini? Oh boleh, silahkan. Tapi aku nggak mau nama aku pakai nama asli dan tokoh-tokoh yang di dalam itu pakai nama asli, aku nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, tulis dengan senyamannya kamu gitu kan. Sampai akhirnya dia berhasil untuk menulis kisah-kisahnya dia. Sebenarnya itu kayak ngebuka luka lama kan sebenarnya. Cuma aku bebasin, udah senyamannya kamu. Itu dia beranikan diri untuk nulis di situ. Dan itu aku baca bener-bener nangis. Kayak ternyata aku masih beruntung ya. Aku tuh cuma sebatas bosen. Ini di luar sana tuh banyak yang mohon maaf kayak udah saking stresnya dia nggak tahu harus gimana. Udah gitu mungkin lingkungan mereka juga nggak support gitu kan, karena banyak ya kalau di berita zaman sekarang tuh ibu melukai anak segala macam. Kalau dulu mungkin pas aku belum nikah mikirnya nih ibunya sakit kali ya, maksud kok tega banget bisa melukai anak. Tapi sekarang aku malah lebih berpikir ini keluarganya kemana, kok nggak bisa support si ibu ini sampai akhirnya si ibu ini bisa melukai anaknya bahkan dirinya sendiri gitu kan. Dan itu tuh banyak di lapangan, bahkan member-member juga begitu pernah cerita kayak gitu. Dan ya jadi kita sama-sama di komunitas kita saling menguatkan lah. Itu makanya komunitas itu hadir untuk nggak cuma belajar tapi juga saling menyemangati, saling menerima. Karena kan ibu-ibu sebenarnya yang ibu-ibu pengen tuh sebenarnya bukan dapat nasihat, tapi didengerin. Pusing ngurus anak, ya dia cuma butuh cerita. Udah habis cerita plong gitu kan. Makanya di Ibu Hebat tuh WhatsApp grupnya selalu rame karena kayak gitu. Saling cerita, saling support. Tuh. Tapi ceritanya sih ini banget ya. Kita kadang-kadang ngerasa yang stres tuh cuma orang kerja doang, tapi itu sebagai ibu rumah tangga tuh stressful banget sebenarnya. Betul. Itu tuh pekerjaan full time job gitu kan. Betul, nggak ada habisnya. Bahkan aku sempet bilang ke salah satu temanku, dia bekerja, ibu-ibu bekerja, anaknya 1. Dia tuh cerita, gue stres banget di kantor gitu kan, bla 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 bla. Terus aku coba bilang, sesetres-stresnya kalian yang bekerja, kalian masih berhadapan dengan manusia dewasa dan kalian masih dapat vibes interaksi gitu kan. Ibaratnya kayak ke kantor dia masih bisa naik KRL, masih ketemu banyak orang gitu kan. Sedangkan kalau ibu-ibu rumah tangga di rumahnya yang dia lihat apa sih? Anaknya, tembok gitu kan. Mau cerita ke siapa? Ke anaknya juga nggak bisa kan. Kalau di kantor kan masih bisa ngerumpi ya saya. Kalau ibu-ibu rumah tangga ngerumpinya sama siapa gitu kan. Makanya sebenarnya stresnya ibu rumah tangga itu ya stres banget lah gitu. Harus ada media yang bisa membuang energi itu gitu. Bener sih. Tapi kalau dari Yora sendiri ada nggak masa-masa tersulit yang untuk melewati being a full time mom? Oh pernah. Jadi waktu aku hamil kedua itu bener-bener aku stres banget di situ. 1, aku nggak bisa kemana-mana. Di rumah aku masih ngurusin toddler gitu kan. Itu bener-bener stres banget. Udah gitu sempet kayak minder gitu loh, kayak orang sepantaran aku tuh karirnya udah lumayan lah ya, anak-anak 90-an ya minimal manajer atau kalau misalnya punya perusahaan kayak kamu gitu kan udah besar. Sedangkan ibaratnya aku di rumah doang gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Sempet kayak minder, terus menutup aksesku ke teman-teman lain, kayak misalnya diajak kumpul aku nggak mau gitu kan, karena saking insecure ya saat itu. Cuma pas aku mulai develop Ibu Hebat, energi negatif kan udah lumayan tersalurkan ya jadi positif. Itu lumayan tuh, jadi kayak aku tidak lagi memikirkan tentang kelemahan aku ibaratnya jadi ibu rumah tangga gitu kan. Dan sejak bikin Ibu Hebat aku malah berpikir bahwa sebenarnya ibu rumah tangga itu nggak salah gitu kan. Itu justru pekerjaan yang berat banget, dan pekerjaan di satu sisi pekerjaan yang mulia, satu sisi juga pekerjaan yang berat. Karena kalau misalnya kita rupiahin ya, misalnya kayak bayar neni sebulan berapa, bayar tukang masak sebulan berapa gitu kan, itu nggak ternilai dengan harga kan. Nah ibu rumah tangga itu
menurut aku sejak aku develop community, aku berinteraksi dengan banyak ibu-ibu yang punya background macam-macam, aku jadi lebih bangga jadi ibu rumah tangga. Karena kenapa? Karena selain aku bisa terus-terusan sama anak, aku juga bisa punya karya gitu kan. Aku bisa menjadi wadah untuk banyak ibu-ibu mencari ilmu, mencari temen, segala macam kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang aku udah nggak insecure lagi sih jadi ibu rumah tangga. Bahkan kalau misalnya ada yang nanya, misalnya ada keluarga jauh atau misalnya ketemu temen lama, kerjaan lo apa sekarang? Terus aku dengan bangga, oh ya gue di rumah kok ngurusin anak. Udah sebangga itu kayak, karena menurut aku ibu rumah tangga itu juga powerful loh. Gitu. Itu kayaknya message harus banget sih banyak ibu-ibu denger nih. Karena aku juga sering banget didatangin teman-teman, hebat ya lu bisa kerja. Terus aku kayak, gue ngerasa lebih hebat lu orang yang nggak ngurusin anak full time gitu. Karena kalau aku ngerasa kayaknya kalau aku di rumah doang, aku yang bisa stres gitu, pusing gitu. Jadi kebayang banget sih kalau dibilang kayak di rumah ngurusin anak, nggak berinteraksi dengan orang dewasa, itu benar-benar bisa benar-benar take a toll ya untuk kita secara jasmani dan rohani juga. Dan bener banget sih, kadang-kadang temen aku kalau aku nanya misalnya yang nggak kerja, yang ibu rumah tangga, kesibukannya ngapain, mereka tuh sangat amat minder dengan bilang dirinya dia sendiri tuh ibu rumah tangga gitu, ngurusin anak di rumah aja. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman yang kayak gini gimana dong, Yora? Kalau menurut aku ya, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang yang hebat. Karena kita 24 jam ngurusin gitu kan. Dan menurut aku kita nggak perlu minder kalau jadi ibu rumah tangga. Kalau misalnya kalian ditanya ya, kamu kerjanya apa sekarang? Jawab aja pengacara, pengangguran banyak acara. Acaranya banyak loh, dari mulai jagain anak, nganterin anak ke sekolah gitu kan, terus kadang kumpul sama teman-teman ibu-ibu sekolah gitu kan, ke supermarket, banyak kan kegiatannya. Jadi jawab aja, kerjaanku sekarang pengacara. Pengangguran banyak acara. Bener banget sih. Dan mungkin kalau untuk Yora udah bangga nih, mungkin udah dari yang insecure jadi seseorang yang bangga jadi ibu rumah tangga, bikin komunitas juga, ada bisnis kecil-kecilan juga. Apa sih yang Yora mau capai di fase kedepannya? Atau maksudnya lebih happy living in the moment gitu? Kalau aku sih lebih untuk saat ini ya, selain urusan anak-anak terpenuhi gitu kan, aku lebih pengen aku benar-benar bisa lebih bermanfaat untuk ribuan ibu-ibu lainnya. Karena banyak di luar sana yang mereka tuh nggak bangga sama dirinya gitu kan. Bagaimana caranya melalui ibu hebat ini kita angkat nih skill-skill ibu hebat gitu lainnya, yang tadinya misalnya nggak bisa ngedit video gitu kan, kita bikinin kelas untuk editing video, dan seluruh kelas di ibu hebat itu kan gratis ya, jadi bisa diakses sama siapapun. Jadi harapan aku semoga aku dan teman-teman ibu hebat gitu kan bisa menciptakan dampak yang lebih besar lagi untuk masyarakat, terutama ibu-ibu ya, biar lebih bangga lah sama dirinya sendiri gitu. Amazing sih, bisa ada kayak panggilan gitu ya, untuk karena ngerasain juga, ngejalanin juga jadi ibu yang insecure, terus mau mencari kesibukan gitu ya, terus bisa membangun komunitas yang sangat hebat oleh ibu hebat gitu. Aku ngerasa terinspirasi sih, karena aku kadang-kadang kayak aku kayak belum punya komunitas, dan aku kadang-kadang nyari komunitas tuh sendiri bingung, mungkin bingung gitu ya, karena waktu aku lagi hamil mau punya anak, aku nyari banget tuh komunitas ibu-ibu, tapi kadang-kadang nemu, kadang-kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Mungkin tips dari Yora gimana nih kalau buat teman-teman yang nyari komunitas gitu dan lagi butuh support sebenarnya? Sebenarnya balik lagi ya ke tujuan kita tuh nyari komunitas apa. Apakah cuma untuk senang-senang doang, ketawa-ketawa gitu kan, atau nyari komunitas yang bisa naikin value kita, yang tadinya nggak bisa A jadi bisa A gitu kan, tergantung gitu kan. Karena waktu awal-awal aku baru nikah dan hamil itu, aku sempat gabung di salah satu WhatsApp group
nggak gitu gede komunitasnya. Cuma aku kurang srek di situ karena isinya tuh cuma kayak gosipin orang. Kalau gosipin artis masih mending lah ya gitu kan. Maksudnya public figure gitu kan, biasa masuk gosip gini. Ini enggak, kayak ada seseorang digosipin rame gitu, terus kayak terlalu jadi ajang pamer di WhatsApp grup. Itu tuh aku nggak suka. Karena ngapain, nggak ada value-nya. Akhirnya dari situlah aku bikin, udahlah gue bikin sendiri aja yang lebih insightful, lebih punya value lah gitu. Dan ya udah terciptalah si Ibu Hebat ini gitu. Jadi balik lagi ke kalian. Iya. Gitu. Sekarang member Ibu Hebat udah berapa? Sekarang sudah hampir 4.000 orang. Gila ya. Sebenarnya sih masih kategori kecil ya, gitu kan. Cuma ya kita syukuri aja karena perjalanannya kan dari nol banget ya sampai sekarang 4.000. Menurut aku itu perjalanan yang cukup up and down lah. Gitu. Dan Sabang sampai Merauke nih ibu-ibunya. Betul, dari Sabang sampai Merauke. Dan aku mau cerita lagi kenapa aku masih tetap stay ngurusin Ibu Hebat. Karena tiap bulan itu kan kita selalu ada kerjaan nih sekarang ya. Itu pas bulan Januari 2023 dalam 1 bulan kita bisa mempekerjakan member sebanyak 3.000 orang dalam 1 bulan dari banyak brand ya. Jadi pas aku total misalkan brand A sekian buzzer, brand B sekian buzzer, setelah aku total 3.000 orang, berarti ibaratnya si Ibu Hebat ini kan bisa memberi ruang ya bagi 3.000 perempuan ini untuk lebih berkarya gitu. Dan aku berpikir sama teman-teman tim, udahlah kini kita lanjutin aja sampai maut memisahkan. Iya. Intinya kalau ini dikerjakan dengan hati pasti ada buahnya nggak sih? Betul. Dan kalian kan juga melakukan ini untuk saling-saling sama-sama membangun, sama-sama belajar. Dan mungkin untuk teman-teman nih, kalau dari Yora kan kita dengar ceritanya, mungkin ada nggak cerita dari teman-teman komunitas yang mungkin sebenarnya join komunitas ini tuh benar-benar life changing. Tadi kita ada dengar satu ya, tapi sebenarnya di Indonesia jadi ibu rumah tangga tuh seberapa susahnya kadang-kadang untuk teman-teman? Kalau menurut aku ya, karena aku ibu rumah tangga juga gitu kan. Menurut aku kesulitan jadi ibu rumah tangga di Indonesia sama di luar kan. Kalau di luar pun jarang ya orang udah punya anak pakai neni tuh jarang kan, karena tenaga di sana mahal. Kalau di Indonesia, satu susahnya adalah sistem budaya Indonesia. Jadi kayak ya udah kalau lo udah nikah, udah punya anak, lo di rumah. Ibaratnya mematikan mimpi para si ibu itu. Padahal kan nggak gitu ya. Ibu rumah tangga pun punya hak untuk mengejar mimpinya. Mau dia sekolah tinggi silahkan gitu kan. Karena ada misalnya gini, ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya dapur? Iya nggak sih? Gitu. Makanya kesulitan di Indonesia tuh seperti itu. Udah gitu kayak patriarki. Misalnya urusan nyari duit urusan suami, urusan domestik anak jatuh kepada si ibu gitu kan. Banyak banget teman-teman member kita tuh cerita bahwa iya di keluarga aku tuh patriarki banget, kayak suamiku tuh nggak boleh masuk ke dapur untuk nyuci piring. Padahal sebenarnya kodrat perempuan itu kan cuma 2 ya, melahirkan dan menyusui. Sisa domestik ya laki-laki juga boleh dong gitu. Kalau orang perempuan aja boleh kerja gitu kan, masa laki-laki nggak boleh nyuci piring segitunya gitu. Nah menurut aku di Indonesia kesulitannya itu sih gitu. Apalagi yang misalnya tinggal berdekatan dengan orang tua gitu kan, atau misalnya lingkungannya masih tradisional gitu ya, itu yang berat. Iya. Well, kita udah dengar banyak nih, udah dengar sharing-sharing dari Yora, udah dengar sharing-sharing dari komunitas Ibu Hebat. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Kan kita segmennya namanya Living as Modern Women. Jadi mungkin untuk Yora statement itu tuh maksudnya apa? Kalau menurut aku ya, perempuan modern itu dia yang tidak pernah mematikan mimpi-mimpinya. Ya, setiap ibu itu berhak untuk punya mimpi. Setiap ibu itu berhak untuk meraih mimpi itu dengan sadar. Maksudnya dengan sadar tuh ya dia mencapainya dengan segala sukacitanya dia gitu kan, tanpa paksaan. Itu. Wow. Mungkin kalau ada satu quote yang kamu selalu pegang itu apa? Quote yang aku pegang dari aku
zaman sekolah ya, itu agak sedikit mungkin terdengar klise ya, tapi quote aku itu gini, hidup itu untuk belajar dan berbagi. Gimana caranya, walaupun kita udah ibu-ibu ya, kita nggak boleh terus berhenti untuk belajar, kita juga nggak boleh berhenti untuk berbagi. Kalau kita nggak bisa berbagi materi, setidaknya kita bisa berbagi ruang cerita, berbagi ilmu gitu kan, sharing satu sama lain gitu kan, itu sih. Dan pastinya berbagi waktu ya. Betul berbagi waktu dengan segala aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Dan kita udah berada di penghujung acara. Kita sudah ngobrol sama Yora pastinya tentang living life sebagai ibu rumah tangga yang mungkin kita tidak biasa obrolin. Dan thank you so much untuk teman-teman yang udah staying tune, udah listening dan check out our other episodes. So thank you everybody. Bye.